Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah Allah mengizinkan kita semua untuk sholat berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memasuki hari ke-8 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan hari ini kita bisa meningkatkan amal soleh kita dan mampu mempertahankan amal-amal soleh yang sudah dilakukan. Hari ini kita akan merenungi, mentadabburi satu hadis Rasulullah yang masih berkaitan dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malik Al-Ash'ari, dari Nabi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepada beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu setengah dari iman. Disebutkan at-tahur di sini artinya kebersihan. Banyak pengertian at-tahur di sini. Ada yang mengatakan bahwa annal ajra fil wudu yantahi ila ismi ajril iman, bahwa pahala dalam wudu itu setengah pahala iman. Ada juga yang mengartikan bahwa at-tuhur di sana itu artinya adalah semua yang berkaitan dengan kesucian, baik lahir ataupun batin kita. Jadi itu adalah setengah iman. Walhamdulillah, dan alhamdulillah itu tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Artinya bahwa inna itu semua tamla'ul mizan bil ajri wa thawab, bahwa alhamdulillah itu nanti kalimat itu akan ditimbang oleh Allah dan memenuhi timbangan pahalanya di akhirat. Selanjutnya, wa subhanallah walhamdulillah tamla'an aw tamla'u baina ma baina as-samawati wal ardh. Kalimat subhanallah dan alhamdulillah itu keduanya memenuhi, yakni memenuhi antara langit dan bumi. Artinya bahwa kalimat alhamdulillah itu kenapa memenuhi langit dan bumi? Karena kalimat alhamdulillah al-iqrar bi anna Allah huwal mustahiq wahdah, karena Allah itu mengakui yang berhak satu-satunya, dimana syukur yang berhak mendapatkan syukur dan pujian. Sedangkan kenapa kalimat subhanallah memenuhi antara langit dan bumi? Dikarenakan itu merupakan mensucikan Allah, wal irtiqari Allah Ta'ala, pengabdian kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat itu adalah sifat yang terpuji, yang sempurna, memiliki cinta dan keagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalatu nuru,
dan sholat itu adalah cahaya. Inna min ajliha, karena di antara pahala sholat itu ayyaj'alullahu azza wa jalla nuran li sahibihi yawmal qiyamah. Allah akan jadikan untuk orang yang sholat itu cahaya pada hari kiamat. Wa yakunu fid dunya aidan ala wajhil bahar. Demikian juga di dunia orang-orang yang sholat itu wajahnya akan memancarkan ketenangan dan cahaya. Dikira di malam tusolli, berbeda sekali dengan orang-orang yang tidak sholat. Atau ada juga yang mengatakan bahwa sholat itu cahaya, maksudnya adalah bahwa sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan maksiat. Wassadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah burhan, petunjuk. Karena sedekah itu adalah dalilun ala imanil mu'minin, merupakan bukti imannya seorang mukmin. Maka sedekah itu menjadi petunjuk. Wassabru diya'u, dan sabar itu adalah cahaya. Karena jadi maksud dengan sabar cahaya itu, kata orang sabar itu harus mengikat dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sabar menghadapi maksiat, dan sabar terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sabar menjadi sifat yang terpuji, dan itulah cahaya untuk kehidupan. Dan yang berkaitan dengan Quran, sabda Rasulullah ini, kemudian Rasulullah mengakhiri sabdanya dengan kata-kata wal Qur'an hujjatun laka aw 'alaika, dan Al-Quran merupakan hujjah untukmu dan hujjah atasmu. Artinya bahwa Al-Quran itu akan menjadi alasan yang menyelamatkanmu, dan Al-Quran itu akan mencelakakan hidupmu. Quran yang dimaksud untuk memberikan keselamatan kepadamu adalah yakun bitilawatihi, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran, wal amal bihi, dan dia mengamalkan Quran, hujjatan ma'a sahibihi yaumil qiyamah, maka itu akan menjadi alasan yang menyelamatkan orang yang melakukannya pada hari kiamat. Sebaliknya, kemudian kalau dia tidak mengamalkan Quran, wa yakun bi tarkihi duna amalin aw tilawati, maka ketika dia tidak membacanya, tidak mengamalkannya, hujjatan wa khusranan ala sahibihi, maka di akhirat Al-Quran itu akan merugikan buat dia. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah mengangkat dengan Al-Quran ini satu umat atau umat-umat, dan Allah pun menghinakan dengan Quran ini umat-umat yang lain. Mudah-mudahan Al-Quran bisa menjadi yang mengangkat derajat kita di akhir hidup. Dan yang terakhir dari hadis ini, Rasulullah kemudian bersabda, kullu nasi yabdu mabayyun nafsahu wa mu'tiquha aw mu'tiquha. Setiap hari seseorang itu berjalan untuk menyelamatkan dirinya atau untuk mencelakakan dirinya. Jadi ada orang-orang yang setiap harinya dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga orang yang setiap harinya mencelakakan dirinya dengan mengikuti kemauan dan ajakan setan. Di hadis ini yang berkaitan dengan Al-Quran, mudah-mudahan Al-Quran menjadi hujah yang menyelamatkan buat kita di akhirat, dan jangan sampai Quran menjadi hujah yang menyelakakan kita di akhirat. Karena nanti dalam hadis riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mendatangkan Quran pada hari kiamat, dan setiap orang pelakunya didatangkan juga. Yu'tabil Quran yaumal qiyamati wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi. Al-Quran didatangkan pada hari kiamat, begitu juga ahli Al-Quran.
Al-Quran, yaitu orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk ahli Quran yang mendapatkan keselamatan di akhirat kelak. Subhanallahumma wa bihamdika.